Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Di hari yang baru ini, Pastor Andi kembali menyapa seluruh pemirsa terkasih dimanapun berada. Bersyukur karena lewat pelayanan ini bisa membantu banyak orang, khususnya orang-orang sakit. Mereka mengalami penyembuhan secara ajaib. Dan saya bersyukur sama Tuhan, kemarin waktu doa-doa di live streaming hari sebelumnya, puji Tuhan ada begitu banyak orang yang datang minta doa lewat live form doa, dan doa-doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Dalam pelayanan singkat ini, saudara-saudara, Anda akan dilayani lewat penguatan puji-pujian, berita pembacaan Bible firman Tuhan, serta doa-doa berkat air minum dan minyak, serta berkat bagi Anda sekalian. Jika saudara-saudara punya kesaksian, bisa juga ketik di kolom komentar biar yang lain bisa membaca. Dan kalau ada keluarga Anda yang butuh pelayanan untuk penyembuhan bagi mereka, silakan sekarang Anda share, bagikan, ajak yang lain gabung join di room live streaming ini, atau share, bagikan video link tautan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung FYP, saya ucapkan salam kenal ya, dan kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu terkasih ikutin, dan biarlah sejak awal dari pujian sampai doa berkat, testimoni, mujizat kesembuhan dari Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap Anda dan seluruh keluargamu. In Jesus' name. Satu pujian yang Tuhan kasih kepada saya, liriknya ini kisah nyata bagaimana orang-orang kanker sekalipun disembuhkan. Selamat mendengarkan. Amin. Ku berserah di tangan kasih-Mu saat sakit, Yesus. Puji Tuhan. Sembuhkan aku. Amin. Sudah tidak ada lagi harapan,
dahsyatmu tak pernah pudar. Saat sakit, Yesus sembuhkan aku. Saat lemah, Yesus kuatkan aku. Ku berserah di tangan kasih-Mu. Saat sakit, Yesus Percayalah, sembuhkan kita. Biar tubuh ini lemah, janji-Mu tetap teguh. amin. Entah hari ini atau esok, Aku percaya kesembuhan ada di salib-Mu. Saat sakit, Yesus sembuhkan aku. saat lemah, Yesus kuat Kau aku. di dalam Kasih-Mu saat sakit, Yesus sembuhkan aku. Saat sakit, mengalirlah kasih Tuhan dari salib Kristus, memberkati sehat orang-orang yang sedang sakit. Amin. Berkata saat sakit, Yesus sembuhkan aku. puji Tuhan. Waktu engkau sakit, jangan putus asa. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan Anda dan saya. Saya pribadi bersaksi dalam pelayanan ini banyak keajaiban, termasuk kanker begitu banyak yang disembuhkan oleh karena kekuatan kasih Tuhan lewat doa-doa. Dan kalau saudara hari ini menyaksikan ini, di antara keluargamu ada yang sakit kanker, persembahkan pujian ini. Waktu dia dengar, dia menangis, dan dia sembuh. Tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus menjamah orang percaya. Saat sakit, Yesus sembuhkan aku. Saat lemah, Yesus kuatkan aku. Ku berserah di tangan kasih-Mu. Saat sakit, Yesus sembuhkan aku. Walau dokter berkata sudah tidak ada lagi harapan, namun firman-Mu
pegang teguh. Mujizatmu tak pernah pudar. Saat sakit sembuhkannya, yang sakit sembuh ya. Saat lemah Yesus dikuatkan yang lemah. Thank you. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Dengarkan pujian lirik kata-kata ini. Biar divonis sel, kanker sudah menyebar, ku pegang teguh. Hari ini atau esok, kesembuhan ada di salib. Amin. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Saat lemah Yesus kuatkan aku. Ku berserah di tangan kasih-Mu. saat sakit Yesus sembuhkan aku. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Saat lemah Yesus peluk aku. Seumur hidupku akan memuji-Mu. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Aku sembuh, aku sehat, aku bersuka cita, dan aku mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Bapa di tahtanya yang kudus. Saat aku masuk dalam hadirat Tuhan, aku mengalami kasih-Mu. Bersama-sama dengarkan ini. Tuhan Yesus sembuhkan aku. Di hadap aku sujud, aku sujud. Lelah, letih tubuhmu karena lemah nyeri sakit. Jiwa yang sedang rapuh dipulihkan, dibangkitkan. Hanya kasih-Mu Yesus, yang sanggup pulihkanku. saya berdoa saat ini mengalir kesembuhan, mengalir aliran kesembuhan, mengalir Memenuhi puji Tuhan, puji Tuhan, mengalir
aliran kesembuhan mengalir sampai saat ini. Katakan bersama-sama, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Aku di hari Kamis ini, Kamis manis ya, kata satu komentar, Kamis manis bersama hadirat Tuhan. Semua bebanmu mengalami kelepasan. Yes. Setiap doa Tuhan baca ya. Setiap sakit Tuhan jamah. Damai hadir, rasa sakit pun berlalu. Amin. Mengalir, 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 aliran kesembuhan mengalir, 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 aliran kesembuhan mengalir, sampai saat ini. Katakan, aku sembuh. Apa yang kau ucapkan dalam nama Yesus, apa yang kau percaya, kuasanya bekerja. Aku sembuh. Hore! Luar biasa, luar biasa. Pujian, nyanyian kesembuhan ini sudah menjadi berkat bagi ribuan orang. Saya bersyukur sekali bisa hadir lewat nyanyian, jadi berkat bagi banyak orang. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu. Ku pandang indah wajah-Mu, Bapa. Ada damai dan kesembuhan. Amin. Mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, katakan aku sembuh, aku sembuh.
Puji Tuhan. Tuhan baik, Dia kasih kita kesembuhan cuma-cuma. Mari pandang salibnya yang kudus. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu. Ku pandang indah wajah-Mu, Bapa, ada damai dan kesembuhan. Mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir. Yesus, aku sembuh. Judulnya Yesus aku sembuh. Mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir. Katakan, Yesus aku sembuh. Aku sembuh. Puji Tuhan. Yesus aku sembuh. Sembuh. Iya, tidak bermaksud berpromosi, tapi waktu saya nyanyikan puji-pujian ini, ada begitu banyak yang tersentuh, terharu, dan langsung respon, aku dipulihkan, ada urapan, ada damai. Dan tidak sedikit di antara pemirsa yang bertanya, apa judulnya? Saya beritahu judulnya yang ini tadi, Yesus aku sembuh, ya. Jadi hari ini semua puji-pujian yang saya bawakan, perdengarkan, ini semua berkat Tuhan. Lirik-liriknya by Pastor Andi Simon, kami buat lewat bantuan AI, dan puji Tuhan kalau lagu nyanyian kesembuhan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Puji Tuhan. Ada juga tadi sebelumnya yang tadi ada yang bertanya, pujiannya ada yang berjudul sel kanker sudah menyebar, sakit Yesus sembuhkan aku, ya. Semua lirik lagu serta video yang saya publish sudah ada di channelnya Pastor Andi Simon, IG, TikTok, Facebook, YouTube. Silakan Anda bisa untuk melihatnya, ya. Dan kemarin juga
yang saya bawakan pujian dan ternyata banyak sekali yang request, dan kemarin saya cepat-cepat bikin, ambil satu potongan video klip waktu Pastor pimpin kebaktian doa di satu stadium di Jayapura, dan sudah naik. Dan ini pujian banyak juga yang suka karena jubah pelayanan yang Tuhan kasih kepada saya yaitu aliran kesembuhan, maka setiap puji-pujian lebih banyak dominasi tentang penyembuhan dan aliran kasih Tuhan yang memberkati banyak orang. Nah, ada satu yang versi press rada dangdut. Yang sudah dengar kemarin, mana suaranya? Puji Tuhan. Yang mau dengar mana suaranya? Katakan saya. Puji Tuhan. Ya, kiranya semua puji-pujian ini menjadi berkat bagi Kristen Indonesia dan juga berkat bagi orang-orang sakit yang dokter angkat tangan, vonis sel kanker udah nyebar, tapi aliran kesembuhan boleh mengalir untuk tubuh mereka. Siapa yang mendengar lagu pujian nyanyian kesembuhan dengan judul aliran kesembuhan, tapi versi press ada dangdut-dangdutnya. Ada juga yang minta, Pastor, saya suka dengan pujian usia ada batasnya. Iya, sebentar ya, jika waktunya masih oke, saya juga akan bawakan. Jadi hari spesial saya kasih puji-pujian yang menguatkan Anda semuanya. Kalau terberkati, jangan diam, tapi jempolnya di-share, dibagikan. Lagu aliran kesembuhan versi dangdut, ada dangdutnya sih, tapi sebetulnya ini dibuatnya dalam praise atau sorak-sorai. Mana goyangannya? Hei, Tuhan Yesus, aku percaya. Janjimu hidup di tubuhku. Yes. Dalam lemah engkau bertahan. Ada kuasa dalam namamu. Hore! Tuhan Yesus, aku percaya. Aliran kesembuhan mengalir di tubuhku. Mengalir. Dor. Sampai aku sembuh. Oleh kasih-Mu. Hey! Saat ragu mulai berbicara, ku rasakan damai menenangku. Setiap sakit kau yang tahu. Ku pegang firman-Mu selalu. Yes. Tuhan Yesus, Aku percaya. aliran kesembuhan mengalir di tubuhku. Mengalir. Mengalir terus sampai aku sembuh. Aku sembuh oleh kasih-Nya. Hey! Mengalir. Di
mengalir, mengalir, mengalir. Aku disentuh oleh kasih-Nya. Hey! Mengalir, mengalir, mengalir. Dor. Tuhan Yesus, aku percaya. Mengalir, mengalir, mengalir. Oma-oma, opa-opa, opung-opung diberkati aliran kesembuhan oleh kasih-Nya. Amin. Satu pujian yang direquest oleh satu pemirsa yang setia di Instagram. Hidup ini ada ujungnya. Nafas ini ada akhirnya. Usia kita ada batasnya. Waktu hidup ini selesai, apakah kita punya jaminan kepastian? Pujian terbaru yang Pastor Andy berikan liriknya jadi berkat. Yesus penjaminku. Jalan hidup ada ujungnya. Hidup ini ada batasnya. Semua pasti akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu Sia-sia, sia-sia. saat aku melangkah lagi. Saat aku tinggalkan dunia ini, Adakah iman yang ku bawa saat aku masuk dalam keabadian? Hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beriku untuk melayanimu. Ku beri Ampuni kami Tuhan Yesus untuk menyembah. yang belum sungguh-sungguh memberikan hidup hati kami untukmu. Hanya bagimu Tuhan, Tuhan. Beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu Tuhan. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus.
tinggalkan dunia ini. Adakah iman yang Andi bawa di hadapan Tuhan saat Andi masuk dalam keabadian? Hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidup untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu Tuhan. Selamanya untuk Tuhan ku beri untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu Tuhan. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. Puji Tuhan. Banyak yang menangis. Saya juga secara pribadi tersentuh waktu buat lirik pujian ini dalam hadirat Tuhan. Saat aku tinggalkan dunia yang fana ini, maka keabadian, adakah iman yang kubawa? Ya Tuhan, berkatilah setiap apa yang kami nyanyikan, kuatkanlah setiap yang lemah, sembuhkanlah yang sakit. Dan ketika saya bicara ini, ada yang merespon, aku sudah umurnya banyak Pak Pester, bagaimana aku bisa melayani? Bisa, selama napas masih ada, kita masih punya kesempatan melayani. Jago masak, masak noh, masak neh, ya yang enak-enak untuk yang melayani. Bisa memuji Tuhan, jadikanlah pujianmu penyembahan. Bisa berdoa, biarlah menjadi pendoa. Jadi semua tanpa terkecuali, berapapun usia Anda, bisa menjadi berkat asal kita mau untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Marilah kita saat ini waktu yang singkat mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan semua kita boleh mendapatkan berkat dan kekuatan dalamnya. Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Saya ulangi, silakan Anda juga ketik di kolom komentar 1 Samuel 17 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang mau ketik, lalu juga bermurah hati memposting ulang, meng-share, membagikan, supaya setiap media sosial, doa saya setiap hari dipenuhi oleh kemuliaan firman Tuhan. Baik, ada tertulis dari 1 Samuel pasal 17 ayat 38 sampai 50. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan selamat mendengarkan. Lalu Saul mengenakan baju perannya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya.
Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Menanggalkan itu melepaskan gitu. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Dihina, direndahkan, diremehkan. Tetapi ayat 45, inilah sikap dan inilah hal yang dia lakukan orang yang bernama Daud, yang dikatakan masih muda. Tetapi Daud berkata orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Elohim segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Elohim, mempunyai Tuhan." Elohim itu adalah sebutan Tuhan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Saya ulangi, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Perhatikan, Daud tidak mundur, dia bahkan berlari mendekati maju. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu. Dia siapkan 5, dia hanya ambil batu yang pertama. Dan apa yang terjadi setelah diambilnya, diumbangnya, maka kenahlah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umbang dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat yang sudah kita baca sebuah kisah, ya, yang
luar biasa dari seorang yang bukan siapa-siapa awalnya. Pemuda, elok parasnya, masih merah pipinya, kurang pengalaman. Tapi ada hal di sini yang kita perlu garis bawahi. Banyak di antara orang percaya hari ini yang tidak sadar bahwa sesungguhnya dalam dirinya ada iman, sehingga mereka sendiri seringkali underestimate, merendahkan, meremehkan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidupnya, tangannya, perkataannya. Visi ilahi sudah Tuhan kasih. Daud ini sekalipun masih kurang pengalaman, ilmunya juga terbatas karena dikatakan usia adalah pengalaman yang memang guru yang terbaik. Tapi Daud masih muda, kemerah-merahan pipinya, imut-imut kayak saya, IGR-nya kayak Anda lah kalau begitu. Bapak Ibu terkasih, kenapa Daud ini menolak baju sirahnya Saul? Itu tadi kita baca di ayat 38. Ya. Daud disuruh pakai, tetapi dia pakai justru tidak jadi nyaman. Padahal secara waktu itu apa yang dimiliki baju perangnya Saul itu adalah perlengkapan terbaik untuk perang di masa itu. Lebih aman, ya, lebih meyakinkan musuh bisa jadi keder gitu ya. Tetapi Daud berkata, aku nggak usah pakai. Alasan sederhana, aku ini tidak terbiasa, tidak nyaman. Dia merasa tidak perlu memakai apa yang bukan dari Tuhan untuk hidupnya. Dia hanya mengandalkan bagaimana pengalaman imannya bersama Tuhan. Dia hanya terbiasa dengan baju yang sederhana. Dia tidak perlu identitasnya orang lain. Daud memilih tetap menjadi dirinya, dan Daud menghargai karunia, talenta, sesuatu yang luar biasa dalam dirinya itu. Sekalipun dia seorang gembala, tapi dia punya keahlian, yaitu memakai ketapel. Daud tidak memaksa diri, dia harus berubah wujud menjadi seorang prajurit gagah perkasa dengan baju perang saat itu punya orang lain. Karena apa? Daud tahu, dia percaya bahwa sesungguhnya sebenarnya kemenangan milik Tuhan. Dia sadar, dia tidak lupa, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Ini sebuah ungkapan dari kebenaran firman Tuhan yang sangat dalam, karena dia menghadapi musuh ini bukan musuh kaleng-kaleng. Daud mengambil 5 batu. Secara manusia dia butuh batu yang berikutnya 2, 3, 4 sampai 5. Kenapa 5? Ya, ada yang mentafsir ini, ada yang mengatakan karena itu yang kelihatan, tapi Bible mencatat dia mengambil 5, bukan 1, tapi nyatanya hanya 1 cukup untuk menjatuhkan raksasa Goliat, tentara Filistin yang dijagokan waktu itu. Bapak Ibu terkasih, kita bisa melihat di sini Daud mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatan daripada seniornya atau orang yang sudah berpengalaman akademis teologi tinggi, tetapi Daud tidak masuk di area itu karena yang dia andalkan adalah kekuatan imannya. Ia memilih mengandalkan Tuhan dari apa yang dia belajar kesehariannya,
dia pakai ketapel, dia ambil batu pertama, dia umbankan. Ternyata cukup satu batu kecil disertai Tuhan, diurapi Tuhan, melangkah dengan iman, tidak sampai 2, 3, 4, 5, dan Daud itu menjatuhkan musuhnya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini juga kita punya Goliat yang berbeda-beda. Hal-hal yang terasa sukar kita kalahkan, hal-hal yang terasa besar untuk kita langkahi. Seringkali kita berpikir kita ini lemah, tidak punya siapa-siapa, tidak punya kekuatan. Kita lupa bahwa kita orang percaya, punya iman. Seringkali kita sampai kehilangan arah. Dari pembacaan sabda firman Tuhan, mari kita belajar dari kisahnya Daud. Daud ini tetap menjaga identitasnya sebagai orang yang beriman, sekalipun ada Goliat yang mengancam dia dan bangsanya waktu itu, dia tetap statusnya sebagai orang yang beriman dan dia mengucapkan kata-kata iman. Masalah, tantangan, penyakit tidak membuat dia menjadi takut, ya. Dia tidak perlu untuk alih-alih cari dari luar, tapi dia tahu iman itu bekerja dari dalam, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar dan menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya dan Anda masing-masing, itu sudah Tuhan latih di hidupmu. Jadi pergunakanlah apa yang ada padamu, seperti Musa tongkat, ya, seperti Daniel nyanyian kemenangannya, penyembahannya, seperti Daud hanya ketapelnya. Tidak usah kita mau harus dengan cara-cara eksternal kita contoh buat kegiatan rohani, pelayanan. Kalau Tuhan suruh, jalan saja. Kalau misalnya kita takut, kita mesti butuh artis, kita mesti donatur supaya acara ini ada dan jalan. Tidak harus selalu begitu. Kalau Tuhan berfirman dan Tuhan menggerakkan Anda, Tuhan akan bekerja dengan cara sederhana, meskipun tanpa uang, karena pekerjaan Tuhan tidak ditentukan oleh mamon, tetapi oleh iman. Dengarkan baik-baik, Tuhan akan kasih strategi Anda untuk menjadi pemenang. Karena ternyata yang kita belajar di sini, tidak semua masalah harus dilawan dengan cara yang sama. Karena pada akhirnya kemenangan bukan tentang seberapa hebat perlengkapanmu atau fasilitasmu atau kepintaranmu, tetapi yang membuat Daud menang adalah seberapa dia bergantung iman dan berjalan kepada Tuhan, bersama Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu, kami mengucap syukur. Saya berdoa setiap mereka mendapat firman Tuhan, mereka dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau berkata, aku menang, aku mampu, aku bisa keluar dari situasi ini. Dalam nama Yesus saya berdoa bagi orang-orang yang sakit, aliran kesembuhan menjamah, memulihkan dan membuat Anda segar dan bugar kembali. Firman datang memberikan damai dan sejahtera. Bersyukur ya Tuhan buat sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin.
Pemirsa, saya masuk dalam sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu yang sudah siapkan air minum dan minyaknya bisa diangkat seperti ini. Kalau jumlah besar atau botolnya berat, bisa Anda tumpangkan tangan sebagai tanda Anda setuju bahwa percaya, yakin doa penyembuhan ilahi masih terjadi sampai hari ini. Baik, saya berdoa setiap pemirsa, setiap Anda, setiap yang menyaksikan pelayanan ini, diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda. In Jesus' name. Air dan minyak ini akan menjadi tanda ajaib, kesembuhan untuk orang sakit, pengusiran roh jahat setan, dan bahkan ketika engkau pakai untuk hidupmu, pekerjaanmu, lingkunganmu, usahamu, air doa ini manfaatnya membawa terang dari Tuhan untuk mensirnakan kegelapan yang ada dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus saya perkatakan dan saya ucapkan, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan, air minum layak minum untuk diminum, minyak apapun juga pemakaian untuk oles. Jadi jelas ya, minyaknya jangan untuk diminum tapi untuk dioles. Saya mau minum air doa yang membuat saya setiap hari segar. Orang ketemu saya, Pak Pastor tambah segar. Puji Tuhan, karena tiap pagi minum air berkat. Ayo kita minum sama-sama, jadi berkat dan sehat selalu. Dan jangan lupa kalau sudah sehat, melayani Tuhan Yesus ya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu ya, mau sebelum doa berkat untuk supaya saudara yang dengar firman tadi, kalau firmannya kita makan, kalau pujian ini biar menjadi minuman air hidup bagi setiap kita. Saya rindu supaya lihat pujian ini sebelum saya hantarkan masuk sesi doa berkat, Anda boleh hari ini diberkati paket komplit ya. Pujian ini sudah membuat banyak orang diubahkan. Saya pribadi selalu dengar, selalu tersentuh karena pujian ini tentang pesan Bapa kepada anak. Dan saya beri judul pujian ini, Anakku. Dengarkan, simaklah. Sebelum masuk doa berkat, biarlah menjadi sesi penyembahan kita yang terbaik hari yang baru ini. Anakku, aku melihatmu letih. Ada air mata
hargailah apa yang ada padamu dari Tuhan. Hatiku sudah menantimu, anakku yang kasih karunia Tuhan di sini. Tetap di hatiku, tetap di hatiku, selamanya. Puji Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih dan kita masuk sesi doa berkat. Setiap tangan yang terangkat, saya berdoa. Masuklah di hari yang baru, terberkatilah engkau, terlindungi engkau dari segala yang jahat, penipuan, kecelakaan, hipnotis, sakit penyakit tidak akan datang kepadamu, karena doa berkat ini menjadi pelindung bagi Anda sekalian. Darah Yesus yang suci mengkuduskan, mentahirkan, dan mengampuni semua dosa-dosa Anda, tubuh, jiwa, roh kita semuanya, dan keluarga milik Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa apa-apa yang kau minta dan kerjakan hari ini sesuai firman Tuhan diberkatilah, dan janji Tuhan bagi setiap Anda dan saya, engkau naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, dan di dalam hidupmu nama Tuhan akan selalu yang jadi kesaksian dan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh.
hatimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berhenti.